Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis 4 artikel jurnal yang relevan dengan tema pendidikan dasar, nilai-nilai sosial, dan penerapan teknologi di sekolah. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, dengan fokus pada bagaimana teori dan temuan penelitian dapat kita terapkan di sekolah tempat kita bekerja. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk yang pertama, menyampaikan ringkasan 4 artikel jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Kemudian poin kedua, menggali poin-poin penting yang muncul dari masing-masing artikel. Yang ketiga, menghubungkannya dengan kondisi nyata di sekolah dasar. Yang keempat, memberikan refleksi dan rekomendasi bagaimana temuan-temuan ini bisa kita terapkan di lapangan. Dengan kata lain, kita ingin melihat hubungan antar nilai, multikulturalisme, teknologi, dan kompetensi guru dalam mewujudkan pendidikan dasar yang lebih manusiawi dan adaptif di era digital. Artikel pertama yang berjudul The Influence of Religious Maturity Level on Bullying Behavior Among Students yang diterbitkan di Scaffolding, Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme tahun 2025. Peneliti menemukan bahwa ada hubungan kuat antara tingkat kematangan religius dan perilaku bullying di sekolah. Semakin tinggi kematangan religius siswa, semakin rendah kecenderungan mereka melakukan bullying. Dari hasil penelitian, religius tidak cukup diajarkan sebatas hafalan atau ritual, tetapi perlu diarahkan pada pembentukan empati dan karakter moral. Aplikasinya di sekolah, kegiatan keagamaan sebaiknya tidak hanya formalitas, tetapi dikaitkan dengan pembentukan kesadaran moral dan sosial. Seperti guru bisa mendorong refleksi setelah kegiatan keagamaan, seperti diskusi tentang bagaimana nilai kasih sayang bisa diterapkan dalam hubungan antar teman. Artikel kedua yang berjudul The Role of Pancasila and Citizenship Education in the Multicultural Life of Students dari Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia pada tahun 2024. Artikel ini menunjukkan bahwa PPKN memiliki peran penting dalam membangun sikap toleransi dan kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pembelajaran PPKN seringkali masih bersifat formalistik dan hafalan. Ketika guru mampu menghubungkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa, misalnya lewat proyek lintas budaya atau dialog antar kelompok, hasilnya jauh lebih bermakna. Guru PPKN di sini bukan hanya pengajar teori, tetapi fasilitator pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan. Di sekolah, hal ini bisa diterapkan lewat kegiatan seperti pameran budaya, kolaborasi lintas kelas, atau diskusi tentang perbedaan pendapat dengan cara yang sehat. Tujuannya yaitu agar siswa bukan hanya tahu tentang toleransi, tetapi benar-benar hidup dalam suasana multikultural. Artikel ketiga berjudul Keterlibatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dari Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar tahun 2024. Artikel ini menyajikan hasil studi literatur tentang bagaimana TIK mempengaruhi pembelajaran di sekolah dasar. Kesimpulan utamanya adalah bahwa teknologi mampu membuat pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan efektif jika digunakan dengan tepat. Namun, hambatan yang muncul cukup banyak, yaitu mulai dari keterbatasan perangkat, keterampilan guru, hingga akses internet yang tidak merata. Di sekolah saya, hal ini sangat terasa saat guru menggunakan video pembelajaran, siswa terlihat jauh lebih antusias. Tapi, belum semua guru memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan TIK secara rutin. Solusinya, sekolah perlu menyediakan pelatihan sederhana dan komunitas belajar antar guru untuk saling berbagi praktik baik.
Artikel keempat yaitu tentang inovasi STEAM dan integrasi ICT. Yang mana artikel ini menggunakan metode sistematik literatur review untuk menganalisis penelitian antara tahun 2020 sampai 2024 terkait tentang integrasi ICT dalam pembelajaran STEAM di sekolah dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa jika guru memiliki kompetensi yang memadai. Tantangan utamanya yaitu tetap sama, yaitu pelatihan guru dan kesiapan infrastruktur. Rekomendasinya adalah agar sekolah dan dinas pendidikan fokus pada pelatihan berkelanjutan untuk guru, mengembangkan media digital yang relevan dengan budaya lokal, serta mengadakan program percontohan kecil untuk menguji model pembelajaran berbasis STEAM dan ICT. Kita lihat keempat artikel ini secara bersama-sama. Kita bisa menemukan tiga benang merah penting, yaitu yang pertama, nilai dan karakter moral menjadi dasar perilaku sosial siswa, baik dalam konteks bullying maupun keberagaman. Kemudian yang kedua, teknologi dan inovasi pembelajaran berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar, tetapi memerlukan dukungan kompetensi guru dan infrastruktur. Yang ketiga, guru sebagai kunci perubahan, yaitu guru yang mampu memadukan nilai moral, multikulturalisme, dan literatur digital akan melahirkan suasana belajar yang humanis sekaligus modern. Dengan kata lain, pendidikan dasar yang kuat bukan hanya berbasis kurikulum, tetapi berbasis nilai dan kolaborasi antara semua pihak di sekolah. Dari seluruh hasil kajian, saya menarik beberapa refleksi. Yang pertama, pendidikan perlu menyeimbangkan antara nilai spiritual, sosial, dan teknologi. Guru sebaiknya diberikan ruang belajar berkelanjutan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Kemudian, sekolah perlu menciptakan budaya belajar yang inklusif dan saling mendukung antar guru dan siswa. Secara praktis, beberapa langkah yang bisa dilakukan di sekolah antara lain, yang pertama, mengadakan peer learning antara guru terkait pembelajaran digital. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap mata pelajaran. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan proyek lintas tema untuk menumbuhkan toleransi dan kreativitas siswa. Adapun kesimpulannya, yang pertama, kematangan religius dapat menjadi pelindung moral bagi siswa. Yang kedua, pendidikan multikultural memperkuat harmoni sosial di sekolah. Yang ketiga, pemanfaatan TIK dan STEAM memperluas inovasi pembelajaran dan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, yang keempat, kolaborasi antara guru dan siswa dengan nilai moral dan teknologi akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan dasar. Kan? Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu kalimat penting, yaitu pendidikan yang baik tidak hanya membentuk siswa yang pintar, tetapi juga yang bijak, berempati, dan siap menghadapi masa depan digital. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.